ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, kemudian di antara, dan ini yang terakhir ya mungkin karena sisa 3 menit. Dari pintu-pintu pokok yang ingin saya ingatkan dari pintu sorga, yaitu akhlak yang mulia. Berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ya, sebagian orang memandang akhlak itu hal yang sederhana, ringkas, ringan. Sebagian orang lagi yang lainnya dia berlebihan. Dia sangka pada perkara-perkara cabang di pembahasan akhlak itu seakan-akan pokok sebuah agama. Dan itu juga tidak benar. Akhlak itu cakupannya luas. Ada hal yang mendasar, fundamental. Iya, jalan ke sorga. Ada hal yang merupakan kewajiban-kewajiban, ada hal yang merupakan sunnah-sunnah di pembahasan akhlak. Tapi secara umum Rasulullah SAW menyatakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan." Saya menjamin sebuah rumah di pinggiran sorga, di sekitar sorga, bagi siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Walaupun dia benar. Dan ini penting juga ya di masa sekarang ini. Apalagi nih kawan-kawan pemain-pemain media ini. Yang punya sumbu pendek di situ. Nah ini bagus ini. Sebab ada orang yang sumbu pendek ya. Baru dikasih komentar sedikit langsung meledak dia. Dia balas dengan 10 komentar. Ya, kalau sana komentarnya dia bumbui 1 cabai rawit pedis, dia kasih 100 macam cabai di situ. Di bantahan dia. Ini enggak benar ya. Di sini dikatakan oleh Nabi, saya jamin sorga. Di pinggiran sorga. Bagi siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Walaupun dia benar. Memang ada sebagian manusia ya, aneh bin ajaib memang sebagian manusia di masa sekarang. Dia kadang menulis sesuatu, dia sendiri tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Ya, kita juga mau meluruskannya, itu eman waktunya. Buang-buang umur dan kehidupan untuk membalasnya. Jelas ya? Maka ini Masya Allah indah sekali ucapan Nabi ini. Dia tinggalkan hal itu walaupun dia benar, dapat rabadil jannah, pinggiran. Ya. Jadi kalau di perumahan itu di pinggiran dia. Ingin dapat di tengah-tengah. Kelanjutan hadis. Kata Nabi SAW, wa bi baitin fi wasatil jannah. Iya. Liman taraka al-kadhiba, liman taraka al-kadhib wa in kana mazihan. Dan saya jamin untuknya rumah di tengah sorga. Bagi siapa yang meninggalkan kedustaan. Walaupun dia cuma main-main saja. Cuma main-main. Ini dari pintu sorga ya. Dan sekarang ini subhanallah. Kita sering melihat orang-orang cuma membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun saja. Ya kadang bicara agama, baca ayat-ayat Al-Quran. Tapi isinya membuat orang tertawa. Kalau ditanya Ustadz kenapa ngomong seperti itu kan enggak benar. Wah itu kan saya cuma bercanda. Masa kamu enggak tahu saya bercanda? Ya, guyon. Nah, ini enggak benar. Nabi jamin sorga, pertengahan sorga untuk siapa yang meninggalkan dusta walaupun dia cuma main-main. Ingin lebih dari itu? Kata Nabi SAW, wa bi baitin fi a'lal jannah. Dan saya jamin untuknya rumah di sorga yang paling tinggi. Liman hassana khuluqahu. Bagi siapa yang memperbaiki akhlaknya. Bagi siapa yang memperbaiki akhlaknya. Ini pintu sorga yang paling tinggi. Orang yang memperbaiki akhlaknya. Tapi harus diingat akhlak itu ada akhlak kepada Allah. Ada akhlak kepada Rasulnya. Ada akhlak terhadap agama. Ada akhlak terhadap diri sendiri. Ada akhlak terhadap keluarga. Ada akhlak terhadap anak-anak. Ada akhlak terhadap tetangga. Ada akhlak terhadap pemerintah. Jangan dipandang akhlak itu
pada hal-hal tertentu saja. Kalau ketemu orang, ya salam, assalamualaikum, termuka manis. Betul, itu bagian dari akhlak yang baik. Kita puji. Jelas ya? Jangan sama gurunya, Masya Allah. Ya, luar biasa. Sampai saya pernah heran ya. Suatu masjid, saya selesai sholat. Memang waktu itu ada orang yang lagi sholat, belum selesai sholatnya. Sudah selesai sholat, habis talim saya mengajar pulang. Ya, selesai pengajian. Orang yang baru sholat ini tadi selesai, kita sudah di atas mobil. Tiba-tiba lari cepat. Solokan pun dilompati sama dia. Wih, ngejar saya juga khawatir ini mau apain orang. Ya, ternyata dia cuma datang mau salami saya. Ya. Etikanya di daerah ini salamin, dia cium tangan saya, sudah setelah itu pergi. Itu memang akhlak di sebagian orang terhadap guru seperti itu. Kalau dia lihat dia cium tangannya dia salami, itu nggak ada masalah, bagus. Ya. Tapi tadi dalam praktek sholatnya dia itu melakukan bid'ah, hal yang tidak diajarkan oleh Nabi, itu kurang ajar terhadap Nabi namanya. Ya. Jelas ya? Kadang kita itu tidak adil melihat. Kepada guru bagus akhlaknya, tapi kepada Rasulullah SAW tidak memiliki akhlak yang baik. Ini orang-orang yang menyesal. Ada orang-orang yang menyesal pada hari kiamat. Itu karena di dunia dia tidak pernah melihat hak Rasulullah SAW pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Hari kiamat itu tatkala seorang zalim menggigit kedua tangannya. Pernah membayangkan menggigit kedua tangan? Kalau di dunia ini kita kalau sedih sekali itu kadang kita gigit jari. Lihat ya anak-anak kecil itu kalau lagi sedih, ya mungkin orang tuanya marah kepada dia, minta duit tidak diberi pula. Ya, anak kecil menangis sampai dia gigit jarinya 2 karena sedih sekali. Ya. Tapi di hari kiamat ini bukan jari yang gigit, 2 tangannya masuk ke mulutnya. Saking sedihnya dia. Dia berkata, wahai betapa celakanya saya. Kenapa saya di kehidupan dunia tidak mengambil jalan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai betapa andai kata saya dulu itu tidak menjadikan si fulan itu sebagai orang yang saya cintai. Itu terus yang saya dengar, saya ikuti. Nabi tidak pernah saya periksa perkaranya. Ini orang yang ikut-ikutan. Ya. Cuman melihat orang saja tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu penyesalan pada hari kiamat. Baik.